podcast penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast penerbit BRIN. Kembali lagi bersama saya Raymond Surmin yang akan memandu podcast kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu video yang masuk program akuisisi pengetahuan lokal BRIN yang berjudul Batik Disabilitas. Bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu, program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya buku dan audiovisual. Tentu saja saat ini saya tidak sendirian karena saya sedang ditemani langsung oleh narasumber kita yaitu sutradara dari video akuisisi Batik Disabilitas, Mas Yanu Andi Prasetyo. Ya, halo, selamat pagi semua. Halo Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, Mas. Wah, ini sebelum saya baca profil Mas Janu, boleh nih Mas Janu perkenalkan diri nih ke teman-teman kawan BRIN yang ada di rumah. Monggo Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Yanu, eh, asli lahir di Trenggalek, sekarang domisili juga di Trenggalek. Kebetulan di sini juga menjadi sutradara di film dokumenter Batik Disabilitas. Itu, Mas. Oke, makasih Mas Yanu. Keren banget ya kawan BRIN ya. Gak sabar nih pengen ngobrol nih langsung sama Mas Yanu. Ada beberapa pertanyaan nih Mas. Pertama ya, Hmm. gimana sih awal mulanya Mas Yanu tuh kenal dengan Ibu Taria yang selaku guru sekolah luar biasa di Negeri Pangasari sekaligus pengasuh di Yayasan Nima, Yayasan Penyandang Disabilitas ini. Bisa ceritain ya Mas Yanu? Oh ya, saya dulu mengenal Mbak Taria, biasa aku panggilnya Mbak, itu sejak 2017. Awalnya, saya tertarik dengan awalnya dengan sosok beliau. Beliau merupakan apa ya, bisa disebut aktivis disabilitas dan tokoh disabilitas di Trenggalek. Itu mulai dari 2017 saya mengenal nih dan ikut di yayasan tersebut, Yayasan Penyandang Disabilitas Naima. Di sana saya banyak belajar. Maksudnya gini, eh, di yayasan itu kan lebih lebih apa ya, lebih fokus ke bagaimana peluang-peluang teman-teman disabilitas setelah setelah sekolah, maksudnya setelah dari SLB. Bagaimana dia berkarya, kemudian bagaimana dia mereka mereka bisa bisa apa ya, bisa mandiri dengan produk-produk mereka. Akhirnya yayasan tersebut membuat sebuah pelatihan-pelatihan untuk teman-teman disabilitas seperti itu, Mas. Hmm. Nah, terus butuh tahu juga nih kita nih Mas. Tuh Hmm. dapat ide awalnya inspirasi ngangkat film Batik Disabilitas ini gimana? Eh, Awalnya gini, awalnya saya main ke sana, main ke yayasan tersebut, kemudian aku tertarik nih, ada batik dengan motifnya unik. Dalam Hmm. artian gini, motif, kok ada motif titik-titik, motif motif tangan, itu apa sih? Awalnya saya bertanya sama Mbak Tarian, oh ini batik batik disabilitas. Ini terinspirasi dari bagaimana ejaan jari, apa ya, bahasa isyarat, kemudian bagaimana terinspirasi dari braille, kemudian simbol-simbol teman disabilitas gitu. Eh, Kemudian saya tanya lagi, untuk apa Mbak? Ya, akhirnya dari batik disabilitas itu jadi wadah teman-teman disabilitas untuk meng, apa ya, berkreativitas, kemudian bagaimana mereka tambah percaya diri dengan hasil karyanya, kemudian semakin semakin apa ya, orang lain orang di luar tahu bahwa teman-teman disabilitas khususnya di Trenggalek itu ada.
ada dan kita bisa berdampingan bersama gitu. Hmm. Eh, saya boleh sedikit cerita ya, tambahan. Iya Eh, Mas. Sampai sekarang bahkan di yayasan tersebut bikin ini Mas, perumahan khusus disabilitas. Oh Jadi iya? teman-teman disabilitas di Trenggalek itu bisa memiliki rumah, kemudian didesain setiap rumahnya itu satu usaha yang teman-teman disabilitas itu mampu. Misal ada yang bikin batik nih di rumahnya, kemudian depan rumahnya ada usahanya, kemudian ada yang desain grafis, itu ada usaha desain, kemudian ada yang konten kreator, kemudian ada yang bikin makanan, itu terkumpul dalam satu perumahan sekarang. Ini masih berjalan, rencana 25 rumah, ini masih terisi sekitar 7 rumah, Mas. Oh, luar biasa. Itu bantuan dari pemerintah atau Yayasan Lima sendiri ya programnya itu, Mas? Itu inisiatif pribadi, Mas, dari Mbak Taria sendiri. Wah, Awalnya seperti itu. Jadi eh, beliau punya tanah, kemudian punya cita-cita bahwa melihat teman-teman disabilitas itu bagaimana bisa mandiri, kemudian bisa apa ya, memiliki rumah sendiri, tidak adanya diskriminasi lagi gitu. Nah, di rumah disabilitas itu bahkan akhirnya eh, disabilitas dan non disabilitas itu bisa apa ya, bermasyarakat dan bersosial bareng-bareng, misal kayak ikut acara tahlilan atau acara kemasyarakatan bersama seperti itu, Mas. oke oke. Luar biasa berarti ya, Mbak Tarya ini ya. Terus selama proses produksi batik disabilitas, Mas, itu Hmm. butuh waktu berapa lama, Mas? Dari persiapan sampai outputnya selesai. Kalau produksinya sebenarnya cuma 2 hari, Mas. Eh, dan apa ya, sedikit diuntungkan saya sudah mengenal teman-teman, jadi secara pendekatan tidak lama. Jadi untuk produksinya saya dua hari lah, 2 hari editing sekitar 4 harinya. Oh, cukup cepat, Mas. Terus nih, waktu produksi selama 2 hari tersebut, Mas, kendala-kendala apa nih yang Mas alami nih sama tim? Kalau kendala sebetulnya tidak ada, Mas, tidak ada kendala yang cukup berarti ya, eh, karena apa ya, karena secara pendekatan pun terbilang udah cukup lama mengenal teman-teman disabilitas yang ada di Naima. Eh, yang jadi kendala mungkin saya mengajak teman yang agak apa ya, bisa dibilang kaget dengan teman-teman, karena beda beda dalam hal gini, teman-teman disabilitas di Naima itu eh, mereka nggak mau dikasihani. Kan mungkin teman-teman, aku ngajak Oh teman iya. teman teman non disabilitas ikut nih, masih ada rasa canggung. Gimana? Nah, teman-teman disabilitas di Naima itu udah bebas dan merdeka dengan dirinya sendiri gitu loh, Mas. Mantap. Bahkan mereka nggak mau dikasihani, saya nggak mau dikasihani, tapi maunya diapresiasi. Jadi kayak bahkan apa ya, kayak guyonan pun, guyon-guyonan yang kita non disabilitas menilainya itu tabu. Hmm. Kayak apa ya, guyon-guyonan fisik. Kemudian itu mereka menikmati dan mereka udah bebas bebas apa ya, dan merdeka dengan itu semua gitu Mas. Ya, bagus-bagus. Udah sampai ke tahap itu ya. Kalau berarti kendalanya minim, hal-hal menarik pasti banyak nih selama produksi, Mas. Ceritain dong. Banyak banget Mas. Aku banyak belajar dengan teman-teman disabilitas. Bahkan saya kan sering ke sana nginep bersama teman-teman disabilitas. Saya merasa saya ini kurang bersyukur apa lagi gitu loh. Oh Eh, iya. Teman-teman mereka bisa bisa berkarya, kemudian percaya diri, mandiri, kemudian eh, apa ya? Bahkan gini Mas, banyak
aku merasa aku malah bisa minoritas gitu loh. Aku yang mungkin maaf mungkin kurang bersyukur dan sebagainya. Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya kejawab. Misal bagaimana teman-teman tunanetra itu mimpi, bagaimana bagaimana teman-teman tunanetra itu bisa bisa mendeskripsikan sebuah bentuk. Jadi kayak apa ya? Kayak misal teman-teman tunanetra itu ngobrol nih, ngobrol saya ikut ngobrol. Yang mereka obrolin adalah bahasa-bahasa visual, bentuk-bentuk visual. Misal gini, kemarin aku jalan-jalan nih kemana gitu. Dia deskripsikan sebuah tempat tuh dengan visual. Oh dia sawahnya luas. Oh gini. Oh itu yang menjadi apa ya pengetahuan baru bagi aku dan aku jadi belajar banyak teman-teman. Kemudian bagaimana eh, teman-teman tunarungu bicara mereka lebih peka dengan gestur, dengan hal-hal seperti itu, Mas. Banyak banget belajar dari teman-teman disabilitas di Naima. Iya, saya nonton berkali-kali juga banyak ini ya, informasi dan pengetahuan ya buat kita sendiri yang notabene non disabilitas ya Mas ya. Mm. Tapi selama nonton filmnya Batik Disabilitas karya Mas Yuna ini, saya ngeliat tuh sebenarnya ada pesan-pesan khusus nih sebenarnya di balik film ini, kenapa judul ini yang diangkat. Pasti penonton yang lain pengen tahu. Boleh ceritain Mas? Oh ya, Mas. Eh di situ ada gini, ada teman tunanetra ngomong warnanya kok hitam semua. Dia nyeletuk seperti itu gitu. Hal-hal itu kan kita oh iya ya. Jadi kayak apa ya menurut kita itu adalah sebuah hal yang aduh kok kayak gini ya. Tapi mereka di teman-teman di sana udah ya aku seperti ini loh. Udah apa ya? Udah bisa dikatakan merdeka dengan apa yang ada gitu. Itu kemudian eh apa ya? Lebih ke ini lagi Mas, bagaimana Mbak Taria eh, me- mengasih kesempatan teman-teman disabilitas untuk berkarya itu sih Mas pesan-pesan yang mungkin saya dapatkan dan karena tujuanku bikin itu bukan untuk kemana-mana aku hanya sekedar awalnya pengen mendokumentasikan apa yang ada di sana. Ini Mm-mm. menarik nih ini dengan prosesnya dari membatik itu melibatkan tidak hanya satu jenis disabilitas tapi berbagai jenis disabilitas, tuna rungu wicara, tuna daksa, tuna grahita, tuna netra. Mereka mereka saling membantu untuk membuat sebuah satu batik yang melibatkan berbagai teman-teman itu. Akhirnya teman-teman disabilitas itu bisa saling melengkapi seperti itu sih Mas. Iya, Mas Yanu, kalau ini mungkin ditonton oleh teman-teman di daerah lain, mungkin atau tokoh-tokoh lain seperti Mbak Tarya-Tarya di kota lain selain di Trenggalek, ini kan bisa sangat menginspirasi ya. Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya video ini banyak pesannya gitu loh, banyak yang bisa dicontoh, diambil lah, khususnya buat para penonton gitu sih. Keren-keren, Mas Yanu. Nah, kalau saat pembuatan ini berarti Mas Yanu udah tahu belum sebenarnya nih ada program akuisisi pengetahuan lokal dari BRIN Oh hingga ya. Mas mengirim karyanya nih ke kami nih. Sebelumnya saya pernah ikut BRIN yang uh, dua judul kalau nggak salah. Kemudian aku ingat-ingat, oh ternyata aku punya video ini nih, video batik disabilitas. Kan sebenarnya tujuanku bikin batik disabilitas, saya bingung nih mau saya publikasi kemana. Itu udah aku bikin 2019 2018 batik disabilitas ini kalau nggak salah. Mm-mm. Akhirnya, oh ya, mumpung ada BRIN, ya udah aku kirim ke BRIN dan BRIN ada wadah untuk publikasi dan mempertemukan video ini dengan penontonnya itu terima kasih banget kesempatannya itu ya Mas. Sebelumnya saya udah kirim yang di BRIN.
tapi beda judul. Oh, jadi ini bukan karya pertama ya yang Mas Anu dan teman-teman kirim ya? Bukan, Mas. Oke, oke, oke. Kalau Mas Yanu sendiri nih, ketika berada di Yayasan Nema ini, Mas Yanu tuh melihat hasil karya teman-teman selain batik disabilitas tuh ada apa lagi ya, Mas? Oh ya, kemarin juga saya bikin film ya juga di sana di perumahan kawasan inklusif itu. Di sana aku bikin film dokumenter tentang musisi teman suami istri itu dia udah bikin 7 lagu dangdut. Mhm. Nah, itu saya filmkan dan tidak hanya tentang musiknya, tapi bagaimana desain 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 apa ya desain desain grafisnya itu dari teman-teman disabilitas juga. Jadi nanti aku memfilmkan proses itu. Udah ini masuk proses editing. Kebetulan ada dapat pendanaan itu dan apalagi ada lukis, ada kriya, Mhm. kemudian ada juga YouTuber di sana. Oh ya, Jadi ada apa ya penyanyi udah itu tadi. Kemudian ini eh kuliner Mas. oke. Itu semua di bawah Yayasan Nima. Nah, di bawah Yayasan Naima dan udah di kawasan perumahan. Oh, udah yang perumahan. Waduh, ini kayak bakal dikirim lagi nih karyanya nanti. Kami tunggu ya. Itu pasti Siap keren Mas. banget nih. Mas Yanu, pertanyaan terakhir ya. Hmm. Kan banyak nih, pasti nanti kawan-kawan Brin yang menonton podcast ini. Nah, pasti banyak juga yang terinspirasi nih dengan karya Mas Yanu. Nah, kemudian Mas Yanu mungkin bisa ceritain atau bisa sharing-sharing ke kawan-kawan Brin, gimana sih untuk ngikutin jejak Mas Yanu nih ketika mengirim karya ini dan diakuisisi oleh penerbit Brin. Monggo Mas. Oh ya, untuk kawan BRIN ini eh, bahwa program akuisisi ini membantu banget, khususnya saya sendiri secara personal pembuat film yang ingin bagaimana karya kita ketemu penontonnya bisa dilihat orang banyak. Jadi BRIN memfasilitasi itu semua, kemudian secara informasi udah ada semua maksudnya di media sosial dan di berbagai sumber tentang program ini. Ya itu Mas. Jadi kita filmmaker, apalagi saya di daerah khusus ya kayak Trenggalek, informasi-informasi seperti ini penting untuk apa ya? Penting untuk teman-teman di daerah yang secara ide dan gagasan lokalitas itu sehingga bisa ketemu nih ke sama penonton lebih luas itu Mas. Oke, mantap. Makasih ya, Mas Yanu ya. Siap Mas. Ditunggu lagi karya-karya selanjutnya. Siap. Teman-teman yang lain juga di Trenggalek harus semangat lagi bikin karya Siap dan Mas. kirim ke kami. Siap Oke, Mas. siap Mas. Sampai jumpa. Sehat-sehat. Oke. Nah, seru sekali ya kawan Brin ya. Apa yang disampaikan tadi Mas Yanu ke kita. Nah, sebelum kita tutup obrolan ini, jika masih ada yang belum menonton film Batik Disabilitas, segera tonton dengan membuka tautan Bitly di Batik Disabilitas yang nanti ada di bawah ini. Tidak terasa, udah di penghujung waktu kita nih Mas. Saya ingin ucapkan terima kasih lagi atas waktunya, sudah berbincang-bincang untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman kepada saya dan kawan Brin. Makasih banyak ya Mas ya. Nah, kawan Brin, semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada kawan Brin semua terkait video akuisisi penerbit film berjudul Batik Disabilitas. Selain itu, kawan Brin yang ingin mendapatkan pengalaman menarik seperti Mas Yanu dapat langsung berpartisipasi dalam program akuisisi pengetahuan lokal Brin dengan cara mengirimkan karya, buku, ataupun audiovisual.
Untuk informasi lebih lanjut terkait program akuisisi pengetahuan lokal, kawan BRIN dapat mengunjungi tautan yang ada di layar tampilan di bawah. Nantikan terus podcast episode selanjutnya. Sekian podcast kali ini. Terima kasih kawan BRIN. Podcast penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Sampai jumpa.